Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinadia Agustin, MPMA1D01904. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang amfibi. Pengertian amfibi. Kata amfibi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu amfi artinya rangkap dan bios artinya hidup, atau dapat diartikan sebagai hewan bertulang belakang vertebrata dengan kelembapan kulit yang tinggi, tidak tertutupi oleh rambut, yang hidup di dua alam, yakni di air dan di darat. Karena itu, amfibi diartikan sebagai hewan yang mempunyai dua bentuk kehidupan, yaitu di darat dan di air. Pada umumnya, amfibi mempunyai siklus hidup awal di perairan dan siklus hidup kedua di daratan. Zuk 1993. Ciri-ciri amfibia. Yang pertama yaitu berkulit halus, tipis, berbulu, berpori, dan juga basah. Yang kedua, mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Alat bergeraknya berupa dua pasang kaki untuk berjalan dan berenang. Yang ketiga, kakinya berjari 3-4 atau lebih sedikit serta memiliki selaput. Matanya memiliki kelopak yang dapat digerakkan dan memiliki serabut khusus untuk melindungi matanya saat berenang. Pada mulut terdapat gigi dan lidah yang dapat dijulurkan. Yang keenam, pada saat masih kecil berudu bernapas dengan insang, sedangkan setelah dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Yang ketujuh, memiliki peredaran darah tertutup. Yang kedelapan, anggota badan memiliki ukuran bervariasi, dengan anggota badan depan lebih kecil dari anggota badan belakang. Klasifikasi amfibi yaitu Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Superclass Tetrapoda, dan kelas amfibia. Anggota amfibia terdiri dari 4 ordo, yaitu ordo Uredella, Salamander, ordo Amphoda, Cancellea, ordo Anura, katak dan kodok, dan ordo Proanura. Ordo ini telah punah. Ordo Caecalia, Gionephiona, Cecilia, Gionophiona atau Amphoda adalah ordo amfibi yang berupa serupa cacing besar atau ular. Ordo ini mempunyai anggota yang ciri umumnya adalah tidak mempunyai kaki, sehingga disebut Amphoda. Tubuh menyerupai cacing giling, bersegmen, tidak bertungkai, dan ekor mereduksi. Yang ketiga, hewan ini mempunyai kulit yang kompak, mata tereduksi, tertutup oleh kulit atau tulang. Retina pada beberapa spesies berfungsi sebagai fotoreseptor. Contohnya pada ordo ini itu Rhinatrematidae, Itopidae, Uretripilidae, Scelekomorphidae, dan Caeciliadae. Struktur anatomi Caecilia, yaitu ordo ini mempunyai anggota badan ciri umum adalah tidak mempunyai kaki sehingga disebut Amphoda, tubuh menyerupai cacing giling, bersegmen, tidak bertungkai, dan ekor mereduksi. Hewan ini mempunyai kulit yang kompak, mata tereduksi, tertutup oleh kulit atau tulang. Retina pada beberapa spesies berfungsi sebagai fotoreseptor. Di bagian anterior terdapat tentakel yang berfungsi sebagai organ sensori. Sistem pencernaan ordo Caecilia. Kebanyakan amfibi adalah pemakan insekta dan sistem pencernaannya pun menyesuaikan sumber makanan tersebut. Lidah amfibi merupakan penangkap yang bagus. Lidahnya dapat dijulurkan dan digerakkan mengelilingi daerah luar sekitar mulut untuk mendorong massa masuk ke dalam mulutnya. Saluran pencernaannya meliputi esofagus, lambung, usus besar dan kecil, serta kolaka. Pada Amphoda tentu saluran pencernaannya memanjang mengikuti struktur tubuhnya. Sistem peredaran darah ordo Caecilia. Ordo Amphoda memiliki 3 ruang pada jantungnya, yakni 2
atrium, satu ventrikel. Atrium kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru, dan atrium kanan menerima darah miskin oksigen dari seluruh tubuh. Darah dari kedua atrium ini kemudian bercampur pada ventrikel, ruang pemompa utama jantung. Darah ini kemudian dipompa ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Sistem ekskresi Odontocesalia. Organ ekskresi pada amfibi berupa ginjal seperti pada ikan sejenis Apitonephur. Ginjal akan menyaring nitrogen dari darah dan mengeluarkannya sebagai urin. Urin dan sisa pencernaan dibuang melewati kolaka. Pada saat amfibi berada di air, kulit dapat dilewati air untuk masuk ke dalam tubuh. Amfibi yang hidup di darat, urinnya akan lebih padat daripada amfibi di air. Sistem reproduksi Odontocesalia. Masing-masing amfibi jantan dan betina memiliki organ reproduksi internal. Pada hewan jantan, testis berada di dekat ginjal berwarna kekuningan. Sel sperma berkembang dan testis melewati tubuh ke ginjal dengan masuk saluran urinaria. Amfibi betina memiliki sepasang amferium yang mengandung ribuan telur yang belum dewasa yang terletak di sebuah ginjal pada ginjal pula. Selama musim perkawinan, telur membesar dan dewasa. Yang kedua, ordo Urodela caudata. Yang pertama, bentuk tubuh memanjang, mempunyai anggota gerak, ekor, serta tidak memiliki timpanum. Yang kedua, tubuh dapat dibedakan antara kepala, leher, dan badan. Beberapa spesies mempunyai insang dan yang lainnya bernapas dengan paru-paru. Pada bagian kepala terdapat mata yang kecil dan pada beberapa jenis mata mengalami reduksi. Contoh spesiesnya yaitu bisa dilihat pada gambar. Struktur anatomi ordo Urodela. Yang pertama, salamander terdiri dari 4 bagian, yaitu caput, kepala, trokus, badan, cauda, ekor, dan extremitas alat pergerakan. Yang kedua, di mana bagian extremitas dari salamander terbagi dua, yaitu extremitas anterior alat pergerakan bagian depan dan extremitas posterior alat pergerakan bagian belakang. Sistem pencernaan ordo Urodela. Sistem pencernaan pada salamander meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Bisa dilihat pada gambar. Sistem peredaran darah. Bisa dilihat pada gambar juga. Sistem ekskresi. Organ ekskresi dari salamander adalah ginjal, paru-paru, dan kulit. Ginjal pada salamander juga bermuara pada saluran genitalia, bermuara pada coccola. Sistem reproduksi. Beberapa salamander siklus hidupnya berada di perairan, namun pada salamander purba kebanyakan metamorf, yakni memiliki larva di air, dan salamander dewasa hidup di balik bebatuan lembab atau tempat yang basah. Telur salamander paling banyak dibuahi secara internal. Salamander betina bertelur di serabut atau tumbuhan air. Tubuh salamander menetas menjadi larva air yang memiliki insang dan ekor seperti penis. Sebagian salamander yang kebanyakan hidup di darat menyimpan telurnya di dalam tanah yang lembab, menjaga telurnya sampai menetas, dan telur menetas tanpa tahap larva, namun langsung menjadi salamander kecil yang menyerupai induknya. Ordo Aonura. Nama Aonura mempunyai arti tidak memiliki ekor seperti namanya. Anggota Aonura ini mempunyai ciri umum tidak menyerupai mempunyai ekor, kepala bersatu dengan badan, tidak mempunyai leher dan tungkai berkembang biak baik. Tungkai belakang lebih besar daripada tungkai depan. Hal ini mendukung pergerakannya, yaitu dengan melompat. Pada beberapa famili terdapat serabut di antara jari-jarinya. Ini adalah contoh dari spesies Anura. Struktur anatomi Anura.
Yang pertama itu tubuh katak tersusun dari 3 bagian kepala, badan, dan anggota gerak. Kepalanya pipi lebar, begitu juga dengan mulutnya memiliki lidah yang panjang dan lengket yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Pangkal lidah terdapat di depan dan ujung lidah di belakang mulut. Giginya terdapat pada langit-langit mulut yang disebut gigi formal. Matanya yang besar menonjol di sisi kepala, terdapat 2 kelopak yaitu atas dan bawah, tetapi sulit digerakkan. Sebagai gantinya, katak memiliki selaput bening tipis yang disebut dengan selaput nititas. Ini adalah gambar anatomi anura. Sistem pencernaan katak. Sistem pencernaan amfibi memiliki perbedaan dengan hewan vertebrata lainnya. Karena hewan amfibi hidup di air dan di darat, pada sistem pencernaan amfibi hampir sama dengan ikan, meliputi saluran pencernaan. Katak merupakan salah satu hewan amfibi. Katak biasanya memakan hewan-hewan kecil dan serangga. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran pada amfibi ialah jantung beruang 3, vena, arteri venosus, kelenjar limfa, dan cairan limfa. Pada jantung memiliki 3 ruang, bisa dilihat pada gambar. Ini adalah gambar sistem ekskresi. Ini juga gambar sistem reproduksi pada katak. Ordo Proanura. Anggota ordo ini telah tidak dapat ditemukan atau dapat dikatakan telah punah. Anggota-anggota ordo ini hidupnya di habitat akuatik sebagai larva dan hanya sedikit saja yang menunjukkan perkembangan ke arah dewasa. Ciri-ciri umum dari ordo Proanura yaitu mata kecil, tungkai depan kecil tanpa tungkai belakang. Kedua, rahang dilapisi bahan tanduk, mempunyai 3 pasang insang luat, dan paru-paru mengalami sedikit perkembangan. Amfibi ini tidak menunjukkan tandanya 2 bentuk daur hidupnya. Baiklah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.